Jadi maksud aku cerita yang horor-horor itu apa ya? Ya orang-orang gitu loh, orang-orang yang malah aku tuh belanja awal-awalnya belanja terus kan selalu bertanya gitu, nggak ada yang ganggu gitu. Kita pernah pernah sih kayak pernah mimpi awalnya aku bangun di rumah situ. Sudah jadilah rumah itu ya. Aku tidur di kamar tamu, kamar yang satunya. Tuh aku pernah di itu teman-teman kayak ada nenek-nenek terus sama seperti prajuritnya dua gitu pakaian putih ya itu semuanya pakaian putih neneknya pakai kondi gitu terus bilang gini eh kayak nyeleksi aku tuh sampai terakhir tuh aku gitu yang terakhir aku dia tuh gini nggak mau lihatin mukanya gini gitu loh ngomong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu buat kalian semuanya. Semoga sehat selalu. Apa yang kalian harapkan tercapai semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, ada cerita-cerita ya. Aku tuh orangnya tuh kayak memang penakut gitu dulunya seperti itu. Nggak tahu mungkin karena aku tuh eh, apa ya dari kecil tuh kayak udah kabur aja bahwa nggak menerima bahwa dunia ini cuman ada manusia gitu dan ternyata juga kita berdampingan dengan yang kayak gitu gitu kayak dunia lain ya dunia seperti goib gitu ya jadi aku tuh sering banget kalau di rumah itu dulu kan rumahku tuh di bawah gunung lereng gitu loh bukan gunung ya lereng gitu jadi di pelosok gitu dulu tuh nah itu nggak ada tetangganya tuh jauh-jauh rumah harus naik dulu baru nanti ada tetangga gitu jadi memang nggak ada tetangga kalau kita mau teriak mau apa itu ya nggak ada yang denger gitu. Terus ada tetangga satu itu mbah yang dulu tuh menjual tanahnya ke mamaku ke orang tuaku gitu ya katanya dikasih murah dulu gitu waktu itu kalau nggak salah 2 juta itu sekitar tahun waktu aku masih SD kelas 1 itu berapa ya guys tahun berapa ya sebentar tak ingat-ingat jadi aku lahir tahun 1990 kalau aku 1996 nah itu tahun 1996 itu dijual lah 2 juta itu tanah ya luas loh ada satu berapa ya kalau sekarang tuh nggak boleh itu beneran luas banget ada jati, pohon jati dan lain-lain alhamdulillah itu gitu karena Mbah Mbah Mar itu pengen cari tetangga terus habis itu ya sama mama lah dibelilah gitu waktu itu kan uangnya ya kita bukan ya orang yang susah gitu ya orang yang susah bapak tuh selalu merantau ke Irian Jaya kemana-mana Kalimantan kemana-mana gitu ya nyisih-nyisihkan gitu bukan untuk tapi kalau untuk beli tanah zaman itu sebenarnya nggak boleh tanahnya tuh luas banget sudah ada pohon jatinya itu kita nggak punya tanah ya teman-teman kita punya kita bukan nggak punya tanah kita tuh ada tanah di dulu tuh kayak di Dawung bagian juga di gunung gitu di lereng gitu kalau ini di bawah lereng gitu jadi rumah kita tuh selalu selalu yang unik-unik gitu maksudnya lokasinya kadang di lereng terus di bawah lereng itu dan akhirnya udah itu dijual lah rumah di sana kita sudah pindah 1 2 3 4 dan yang terakhir ini itu rumah tanah negara teman-teman jadi minta doanya suatu saat semoga bisa disualikan semoga dijual gitu kan ada tuh tanah negara yang terus dijual ke penduduknya untuk saomah gitu loh teman-teman sepetak rumah gitu bisa dibeli pakai apa maksudnya bisa dipatoki apa ya nama patoki sih sertifikat gitu dulu tuh ada yang kayak gitu boleh disualikan dan aku dari kecil tuh nggak ngerti kalau cerita horor-horor itu meskipun aku belum pernah dengar lihat TV-TV yang horor gitu enggak sih kita nggak punya TV gitu tapi kan aku sudah punya penakut aja di diri aku gitu yang memang tuh sangat penakutnya tuh bener-bener takut gitu loh kayak kagetan terus hati tuh teratap-teratap kayak gitu dan akhirnya uh, aku
uji nyali nih gitu, seperti uji nyali. Malah dulu rumah yang masih ada tetangga di lereng gunung itu, bawahnya kita masih lihat rumah-rumah orang, dan sementara aku terus pindah lagi ke yang masih ada orang, ada tetangganya, alhamdulillah. Terus pindah lagi ke yang nggak ada tetangganya, cuman Mbah itu lah, Mbah Mar itu waktu itu kita membaturi Mbah Mar, tapi karena Mbah Mar sudah semakin tua, jadi anaknya tuh nggak tega, meskipun tetanggaan kita, tapi Mbah Mar kan tidurnya nggak ada temennya gitu loh, otomatis sering sama anaknya dibawa ke tempatnya, ke rumahnya sana. Jadi kita malah jadi kita nih yang jadi, aku sama keluargaku nih yang nggak punya tetangga, serasa kayak gitu. Terus Mbah Mar pindahlah di atas sana rumahnya, terus kita juga nggak bisa nih gitu loh, maksudnya aku nggak kerasan di rumah teman-teman, karena banyak banget kejadian sih gitu, nggak tahu kenapa ya, kayak kejadian yang kejadian nyatanya aja kalau kita tinggal di tempat yang pedalaman terus banyak pohon dan di sebelah sana ada sungai dan lain-lain, otomatis itu kayak suara-suara apa ya, burung hantu dan lain-lain gitu, suara yang kayak gitulah. Terus belum lagi itu sering banget adanya ular gitu, ular yang masuk rumah, ular yang di sekeliling rumah, dan itu aku takut, aku nggak biasa seperti itu, aku takut banget dengan kejadian yang seperti itu. Kayak aduh, ini keselamatanku gitu loh. Kayak aku tuh udah senam jantung, terus pulang sekolah harusnya istirahat atau apa, terus ada ular di bawah atau apa, itu kayak aduh nggak bisa nih aku kayak gini gitu, kayak stres banget. Aku pengen berada di tempat yang ya jangan seperti inilah pemandangannya. Ya udah, akhirnya kita bertahan berapa tahun ya di situ. Nah akhirnya sama mama kita pindah di dekatnya Mbok, almarhum Mbok aku ya, teman-teman. Di depannya itu walaupun tanah bengkok itu tanah negara teman-teman, tapi rame gitu, menurut aku tuh rame, udah bisa bernapas. Aku jadi kerasan tinggal di rumah juga, ternyata aku memang takut sama tempat-tempat yang horor seperti itu, apalagi untuk tinggal gitu ya, kayak nggak nyaman aja lah menurut aku masih suka dengan dunia yang wajar-wajar aja lah, seperti banyak tetangga kita sama manusia gitu loh ya, maksudnya yang nggak nyepi-nyepi gitu tuh, kayak nggak deh, nggak bisa gitu, konsentrasi juga hilang karena eh, takut terus deg-degan seperti itu. Nah akhirnya sampai sekarang tinggal di rumah yang bengkok itu justru nyaman, justru tenang gitu ya. Makanya kita berharap semoga suatu saat tuh bisa disualekan gitu. Nah dari situ teman-teman, terus ada juga cerita, ini cerita agak horor juga nih gitu. Katanya rumahku yang aku buat sama suamiku ini dulu kan itu kayak alas gitu, alas atau apa ya, bukan bukan alas yang kayu-kayu gede gitu enggak, tapi kayak tebu-tebu gitu loh, kebun lah gitu ya, kebun, bukan rumah. Terus setelah itu ada satu persatu dibuat ruko, dibuat apa gitu, terus ceritanya banyak banget lah ya, itu ceritanya yang horor-horor seperti itu ada. Nah otomatis ya orang-orang gitu loh, orang-orang yang malah aku tuh belanja awal-awalnya belanja terus kan selalu bertanya gitu, nggak ada yang ganggu gitu, terus nggak takut atau apa gitu, pokoknya pertanyaan dari warga sekitar tuh seperti itu gitu ya. Terus aku lah, jadi kenapa sih kok orang-orang pada tanya, aku tuh ngerasa nyaman di rumahku gitu, aku ngerasa nyaman di sekitarnya tuh, menurut aku tuh kayak padang hawane, aku lihatnya aku ngerasa tuh kayak padang banget gitu loh, terang. Jadi nggak ada gangguan-gangguan seperti apa gitu loh. Aku juga ngerasa kalau memang ada hal-hal semacam itu ya kita pernah pernah sih, kayak aku pernah mimpi awalnya aku bangun di rumah situ. Sudah jadilah rumah itu ya, aku tidur di kamar tamu, kamar yang satunya. Tuh aku pernah di itu teman-teman, kayak ada nenek-nenek terus sama seperti prajuritnya dua gitu, pakaian putih ya, itu semuanya pakaian putih, neneknya pakai kondi gitu. Terus bilang gini, eh kayak nyeleksi aku tuh sama temenku tiga kalau nggak empat gitu, terus saya ini enggak, terus itu ditawan gitu, temenku kayak suruh keluar gitu. Terus yang terakhir tuh aku gitu, yang terakhir aku, dia tuh gini nggak mau lihatin mukanya gini gitu loh, ngomong gini gitu, tapi
kelihatan dari sini memang nenek gitu. Nenek menurut aku ya cantik tapi tegas gitu. Ya udah, akhirnya aku dalam mimpiku tuh aku ditanya gini, bukan ditanya, mereka lebih ke komunikasi sama si prajuritnya gitu. Ngomongnya kayak gini teman-teman. Ya udah gitu, ya udah aku izinin dia gitu. Aku izinin dia tapi dengan kata, dengan apa ya, nada yang tegas gitu loh, mengizinkan aku tinggal di situ gitu, menghuni rumah itu gitu loh, menghuni tanah itu lebih tepatnya ya. Jadi dari situ aku tuh langsung bangun, aku langsung cerita suami, aku tadi mimpi kayak gini gitu. Gak biasa, biasanya aku juga nggak berpikiran yang horor, tapi tiba-tiba aja mimpi seperti ini gitu. Kayak diizinin, tapi dalam hati tuh langsung aku hilang, rasa takutku tuh hilang gitu teman-teman, ketika aku sudah diizinin sama itu tadi dalam mimpi sama nenek-nenek itu. Nah, jadi kalau orang-orang mungkin melihat sesuatu hal atau apa gitu, tapi kalau orang yang datang ke rumahku, terutama anak-anak ya, itu selalu kerasan di rumahku tuh kayak nggak mau pulang gitu. Banyak banget yang seperti itu. Banyak banget yang nggak mau pulang, udah kerasan aja di rumah gitu, kayak nyaman gitu. Jadi menurut aku sih, ya dimanapun kita memang berdampingan dengan hal seperti itu, tapi kita nggak usah takut ya, nggak usah takut, niat kita baik gitu. Kita juga menjaga rumah itu, menjaga juga dalamnya, menjaga juga kita sebagai warga, sebagai orang yang apa ya, yang tinggal di situ dengan baik. Menurut aku ya sudah gitu loh. Enggak, niat aku nggak jelek-jelek sama suami, jadi alhamdulillah semuanya dimudahkan. Bahkan pembangunannya itu alhamdulillah saat itu benar-benar tidak ada halangan apapun gitu, lancar terus gitu sampai setiap harinya gitu, nggak ada hal-hal yang bagaimana. Itu yang menurut aku kayak alhamdulillah. Cuman kita pernah kecolongan sanyo pertama kali, waktu itu belum belum tutup semuanya, masih ada jendela terus ditutup sama kayu apa apa gitu loh. Jendelanya tuh belum ada kacanya, sudah ada kacanya terus disongkel gitu. Waktu itu masih awal-awalnya gitu, awal-awalnya rumah aku belum jadi semuanya. Jadi seperti itu ceritanya. Menurut aku kalau cerita horor, cerita apa itu orang menilai bagaimana tentang rumahku yang kayak gimana, itu aku rasanya enggak, memang ya aku kayak seneng aja gitu loh, kayak seneng terus dalam pikiran tuh kayak nyaman aja gitu. Aku nggak takut gitu ya. Terus menurut aku juga nggak apa-apa gitu, ngerasa ya udah, ngerasa biasa aja gitu. Tapi orang-orang selalu tanya, bagaimana Mbak, ada kejadian apa, jadi kejadian penasaran seperti itu teman. Nah itu ceritanya dari kecil yang aku dulu menghilangkan rasa, bukan menghilangkan, lebih tahu aja bahwa kita memang berdampingan dengan hal seperti itu, apa dunia lain gitu. Jadi kita nggak perlu segitunya takut seperti itu, kita lebih aja kayak apa ya, menjaga aja sikap kita gitu loh, apa ya, menghargai, menghormati lah, saling ibarat kita tetanggaan gitu, saling menghargai gitu aja, nggak nyenggol gitu aja sih teman-teman. Udah, terima kasih ya, ini ocehan saya hari ini, uh, untuk hiburan juga. Dan kemarin juga dapat cerita-cerita itu dari suamiku gitu, jadi seperti itulah gitu. Jadi kita nggak usah takut, dimanapun pasti ada hal-hal seperti itu. Yang terpenting kita niatnya nggak ngapa-ngapa gitu. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.